Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakilah. Para pemirsa sekalian, sekarang kita akan membahas tentang aksara Arab Melayu, lanjutan dari sejarah bahasa Indonesia. Salah satu peninggalan yang sangat berharga di peradaban Islam di Indonesia masa lampau adalah aksara Arab Jawi. Dalam istilah lain juga dikenal sebagai abjad Arab Melayu. Aksara tersebut adalah bentuk modifikasi dari abjad Arab yang disesuaikan dengan bahasa orang-orang Melayu di seluruh wilayah Nusantara. Aksara Arab mulai masuk ke Indonesia diperkirakan seiring masuknya Islam pada abad ke-7 dan puncak perkembangan aksara itu sekitar abad ke-13 sampai dengan 18. Ketika hubungan dagang antara Arab dan Nusantara mulai berkembang pesat. Penemuan pertama batu nisan yang tertulis dalam bahasa Arab di Sumatera bertarikh 55 Hijriah atau setara dengan 674 Masehi. Selain itu juga ditemukan di Kedah bertarikh 290 Hijriah. Kedua hal ini jelas telah menunjukkan bahwa tulisan Jawi berasal dari orang-orang Arab, yang kemudian telah disesuaikan dengan menambahkan beberapa huruf tambahan pada huruf Arab untuk menyesuaikannya dengan gaya bahasa orang Melayu. Penambahan ini lebih kepada melengkapi ejaan yang tidak ada dalam bahasa Arab tetapi ditemui dalam bahasa Melayu. Di Jawa, aksara Arab ditemukan di batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, daerah Gresik, Jawa Timur yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Pada masa lalu, Arab Melayu atau Jawi ini digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Beberapa karya sastra seperti Hikayat Hang Tuah, Setting abad ke-14 dan Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis dengan aksara Arab Melayu atau Jawi. Demikian juga dengan karya-karya keagamaan seperti karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tahun 1122 sampai 1227 Hijrah atau 1710 sampai dengan 1812 Masehi di Banjarmasin, atau karya-karya Kiai Haji Saleh Darat tahun 1820 sampai 1903 Masehi di Semarang, Jawa Tengah. Surat-surat Raja Nusantara, stempel kerajaan dan mata uang pun ditulis dalam aksara Arab Melayu atau Jawi ini. Sejak tahun 1920-an, pemerintah kolonial secara pelan mulai menggantikan penggunaan aksara Arab Melayu atau pegon ini dan menggantikannya dengan aksara Latin. Dalam beberapa dekade, aksara Arab Melayu perlahan menghilang dari komunikasi tertulis secara resmi, baik di pemerintahan, pendidikan maupun media. Kini Arab pegon hanya dipakai di kalangan terbatas pesantren, baik di Jawa maupun di belahan Nusantara lainnya. Beberapa sastrawan menulis dengan aksara Arab Melayu, yaitu pertama Tun Sri Lanang, lahir di Johor, Malaysia tahun 1565 Masehi, wafat tahun 1659 Masehi di Aceh. Dikenal di Malaysia, Singapura, dan Indonesia, menghabiskan masa akhir hidupnya di Aceh dan dimakamkan di sebuah desa kecil Lancok, Kecamatan Samalanga, Biren, Aceh. Karyanya yang monumental adalah Kitab Sulatus Salatin atau Silsilah Raja-Raja. Kitab ini ditulis antara Februari tahun 1614 dan Januari 1615 dengan aksara Arab Melayu atau pegon. Yang kedua, Samsudin Al-Sumatrani. Samsudin Al-Sumatrani tahun 1575 sampai dengan tahun 1630 Masehi, hidup pada masa Raja Iskandar Muda, Aceh. Karya-karya Samsudin As-Sumatrani ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu atau Jawi. Yang pertama, Jauhar Al-Haqaiq, 30 halaman berbahasa Arab. Yang kedua, Risalah Tubayyin Mulahazat Al-Muwahhidin wal Muwahhidin fi Zikrillah, 8 halaman berbahasa Arab. Yang ketiga, Mir'atul Mu'minin, 70 halaman berbahasa Melayu. Karya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhir, dan kadarnya. Yang keempat, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, 24 halaman berbahasa Melayu ataupun Arab Melayu. Karya ini merupakan ulasan terhadap 39 bait atau 156 baris syair Hamzah Fansuri. Yang kelima, Syarah Syair Ikan Tongkol, yaitu 28 halaman berbahasa Arab Melayu. Thoriq Al-Salikin, 18 halaman berbahasa Melayu. Yang ketujuh, Mir'atul Iman atau Kitab Bahrun Nur, 12 halaman berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang ma'rifah, martabat 7, dan tentang roh. Yang kedelapan adalah Kitab Al-Harokah atau Kitabul Harokah, 4 halaman. Ada yang berbahasa Arab dan ada pula yang berbahasa Melayu ataupun Arab Melayu.
Karya ini berbicara tentang ma'rifat atau martabat 7. Yang ketiga, Abdul Rauf As-Singkili. Nama lengkapnya Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Summal Fansuri As-Singkili. Lahir di Singkil, Aceh tahun 1024 Hijrah atau 1615 Masehi. Wafat Kuala Aceh, Aceh tahun 1105 Hijrah atau tahun 1693 Masehi. Adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan tarekat Syattariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dari tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, yang pertama kali diterbitkan di Istanbul, Turki tahun 1884. Karya-karya Abdul Rauf As-Singkili adalah: pertama, Mi'ratut Tulab, adalah karya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Yang kedua, Tarjumal Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Yang ketiga, terjemahan Hadis Arba'in karya Imam Nawawi, ditulis atas permintaan Sultan Zakiyatuddin. Yang keempat, Mawaizul Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Yang kelima, Tanbihul Masyi, merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Yang keenam, Kifayatul Muhtajin, yaitu memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Yang ketujuh, Daqaiqul Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Kemudian yang keempat adalah Nuruddin Ar-Raniri, tahun 1637 sampai 1658. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Sultan Iskandar II. Karya-karyanya adalah Bustanus Salatin, Taman Raja-Raja, Siratal Mustaqim, Jalan yang Lurus, Darul Fawaid fi Syarahil Aqaid. Kemudian yang keempat, Fawaid Al-Bahiyah atau Fawaidul Bahiyah. Yang kelima adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Al-Fansuri atau dikenal juga Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16 dan 17. Ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Karya-karyanya berupa puisi, yaitu syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, syair sidang fakir. Prosanya adalah Asrul Al-Arifin atau Asrarul Arifin. Yang kedua, Sarobul Asyikin. Dan yang ketiga, Kitabul Muntahi atau Zinatul Muwahhidin. Yang keenam adalah Raja Ali Haji. Beliau adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad ke-19, keturunan Bugis dan Melayu. Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa. Buku yang menjadi standar bahasa Melayu standar itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ia merupakan keturunan kedua cucu dari Raja Ali Fisabilillah. Ia merupakan keturunan kedua cucu dari Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda IV dari Kesultanan Linggariau, juga merupakan bangsawan Bugis. Mahakaryanya Gurindam 12 tahun 1847 menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Logat Melayu Johor Pahang Riau Lingga Penggal yang pertama, merupakan kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Ia juga menulis syair Siti Sihana, syair Suluh Pegawai, syair Hukum Nikah, dan syair Sultan Abdul Muluk. Raja Ali Haji juga patut diangkat jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. Buku berjudul Tuhfatun Nafis, bingkisan berharga tentang sejarah Melayu. Karya-karyanya berupa puisi pada tahun 1847, Gurindam 12. Bukunya yaitu 1860 Tuhfatun Nafis, bingkisan berharga, dan tahun 1865 Silsilah Melayu dan Bugis. Karya lain adalah tahun 1857 Bustanul Katibin, kemudian tahun 1850-an Kitab Pengetahuan Bahasa, tahun 1857 Intizam wa Zaiful Malik, tahun 1857 Tamaratul Muhammad. Karya-karya sastra dengan aksara Latin yaitu penulis dan karya sastra pujangga baru. Yang pertama Sultan Takdir Ali Syabana.
Dian Tak Kunjung Padam tahun 1932, Tebaran Mega, Kumpulan Sajak tahun 1935. Yang kedua Hamka, yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk terbit tahun 1939. Tafsir Al-Azhar terbit tahun 1965. Tasawuf Modern terbit tahun 1939. Falsafah Hidup tahun 1941. Merantau ke Delhi tahun 1941. Sejarah Umat Islam terbit tahun 1997. Lembaga Hidup tahun 1955. Ahlakul Karimah terbit tahun 1992. Beliau juga sudah wafat karena wafat beliau tahun 1981. Kemudian Ayahku terbit tahun 1941. Lembaga Budi 1950. Tuan Direktur 1939. Si Sabariyah 1928. Pandangan Hidup Muslim 1961. Terusir terbitnya tahun 2016. Gira Cahaya Baru, Di Dalam Lembah Kehidupan, Di Tepi Sungai Dajjah, Doa-doa Rasulullah, Islam Revolusi dan Ideologi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Armin Pane, karyanya Belenggu tahun 1940, dan yang keempat Pancaran Cinta tahun 1926. Kelima Tengku Amir Hamzah, Nyanyi Sunyi tahun 1937. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Pertama, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menyatakan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia, yaitu berfungsi sebagai lambang kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat komunikasi antar suku dan budaya. Keempat, alat penyatuan bangsa. Sebagai bahasa negara berfungsi sebagai berikut. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat penghubung di tingkat nasional. Keempat, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikianlah mengenai sejarah bahasa Indonesia yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.